Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, yang mulia Rais Syuriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Bondowoso Kiai Junaidi Mukti, yang saya hormati Ketua Tanfidiyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Bondowoso Kiai Abdul Qadir Sam, yang saya hormati Wakil Ketua Umum Kiai Amin Said Husni, para kiai, para ulama yang hadir, yang saya muliakan, yang saya hormati para pimpinan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Saya dengar dari semua tingkatan sampai ranting di seluruh Kabupaten Bondowoso. Alhamdulillah. Tadi dikatakan oleh Kiai Abdul Qadir bahwa saya datang ke sini karena saya tahu hari baik. Sebetulnya saya baru ingat kalau ini hari baik dari yang dulu katakan itu. Saya datang ke sini ini sebetulnya lebih karena kualat kepada Rah Qadir ini. Bentuk badannya aja menakutkan, apalagi keramatnya. Maka saya tidak bisa menolak untuk datang ke Bondowoso ini, lebih-lebih bertemu dengan seluruh pimpinan kader se-Kabupaten Bondowoso. Alhamdulillah. Para kiai hadirin wal hadirat yang saya hormati, salah satu isyarah yang masyhur, yang masyhurah yang disampaikan oleh Syekhuna Kiai Muhammad Khalil bin Abdul Latif Bangkalan kepada para kiai di seputar berdirinya Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Karena ketika gagasan mendirikan satu Jam'iyah Ulama, pada waktu itu terjadi perbincangan yang cukup hangat di antara para kiai. Bagaimana ini? Apakah sebaiknya didirikan atau tidak? Bahkan waktu itu sebagian kiai tidak setuju. Dan alasan tidak setujunya ini, Masya Allah, alasannya apa pantas kita mengaku ulama, katanya begitu. Sehingga kalau kita mengatakan Jam'iyah para ulama, jangan-jangan itu ujub. Apa kita ini sudah sebanding dengan ulama yang sejati seperti misalnya Syekh Nawawi Banten, apalagi lebih ke atas lagi seperti Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i misalnya. Bagaimana mungkin kita berani mengaku ulama? Sebagian kiai-kiai pada waktu itu seperti itu, sehingga terjadi perbincangan hangat. Dan banyak kiai-kiai kemudian menghadap sowan kepada Syekhuna Kiai Muhammad Khalil bin Abdul Latif di Bangkalan. Nah, Syekhuna memberikan isyarah setelah istikharah, beliau menyampaikan isyarah yang beliau dapat. Salah satu yang masyhur adalah firman Allah, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Orang-orang ingin mematikan cahaya Allah, tapi Allah senantiasa menyempurnakan cahayanya, walaupun mereka yang ingkar tidak suka. Isyarah ini setelah saya mendengar riwayatnya menimbulkan satu inspirasi atau pemikiran dalam diri saya bahwa mestinya jam'iyahnya para ulama ini diharapkan apabila didirikan, diharapkan bisa menjadi wasilah itmam nurillah,
menjadi wasilah untuk menyempurnakan cahaya Allah. Karena wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Kenapa ini menimbulkan pemikiran yang demikian? Karena saya melihat suasana dunia pada waktu itu memang diwarnai oleh suatu peristiwa momentum sejarah yang memicu suatu proses upaya-upaya itfa nurillah oleh pihak-pihak yang memusuhi Islam. Kerajaan Turki Utsmani baru saja kalah perang. Padahal Turki Utsmani ini adalah salah satu soko guru yang paling kuat di dalam seluruh bangunan peradaban Islam pada waktu itu. Ini kerajaan yang sangat besar, yang kekuasaannya membentang dari Eropa Tengah, seluruh Afrika Utara sampai ke India Barat. Besar sekali kerajaan. Ya. Hampir-hampir mungkin seperti kerajaan dari Iskandar Dzulqarnain. Dengan jumlah kekuatan militer yang juga paling besar sedunia. Tidak ada tentara, jumlah tentara sebesar yang dimiliki oleh Turki Utsmani. Tapi Turki Utsmani terlibat dalam Perang Dunia Pertama menghadapi koalisi kerajaan-kerajaan Kristen Eropa, dan akhirnya kalah. Kenapa kalah? Sementara kalau kekuatan militer mungkin lebih besar, tapi kalah karena kekalahan teknologi. Karena Turki Utsmani kalah dalam teknologi militer, teknologi perang. Kalah. Perang dimulai tahun kira-kira 1916, tapi prolognya, pemanasannya udah lama sejak 1914 dan berakhir dengan kekalahan aliansi Turki Utsmani, waktu itu melibatkan Prusia yang kemudian menjadi Jerman pada tahun 1918. Pada tahun 1923 Abdul Aziz Al Saud mendirikan kerajaan Saudi Arabia, Al-Mamlakah As-Saudiyah Al-Arabiyah. Perhatikan nama kerajaannya, Al-Mamlakah As-Saudiyah Al-Arabiyah, Al-Arabiyah As-Saudiyah. Enggak ada kata-kata al-islamiyahnya. Di kerajaannya didirikan oleh kerajaan Arab milik keluarga Saud. Soal jadi Islam karena tempatnya di sana, di dalamnya ada Hijaz. Tapi kerajaannya itu sendiri adalah kerajaan Arab di bawah kekuasaan keluarga Saud. Pada tahun 1924 Mustafa Kemal Atatürk merebut kekuasaan di Turki, melakukan konsolidasi politik dan mengumumkan pembubaran Turki Utsmani, digantikan dengan Republik Turki dengan batas-batas yang lebih sempit. Nah, seperti Turki hari ini itu sudah tidak masuk lagi Persia, Afrika Utara, tidak lagi. Ini menunjukkan runtuhnya sebagai pihak satu bangunan peradaban besar yang mewakili, merepresentasikan Islam pada waktu itu, yaitu Turki Utsmani. Nah,
namanya orang berperang. Kalau sampean carok, ini saya cuma niru-nirukan aja sebetulnya. Saya agak khawatir ini, jangan-jangan ada yang nggak bisa bahasa Indonesia ini, padahal saya nggak bisa bahasa Madura. Soalnya saya ini asli Solo saya. Kalau caruk, musuhnya sudah tergeletak, walaupun belum mati, apa yang kira-kira dilakukan? Ditinggal pergi, atau malah diobati, atau diinjek sekalian sampai nggak bisa bangun-bangun lagi selamanya. Nah ini yang terjadi adalah pertempuran antara Eropa melawan Turki Utsmani. Turki Utsmani sudah kalah perang, maka pasti di dalam pemikiran musuh-musuh adalah bahwa jangan sampai ada kesempatan kekuatan Turki Utsmani dan kekuatan dunia Islam bangkit kembali untuk melakukan pembalasan. Itulah sebabnya yuridul yudfi'u nurallah. Dan karena mereka pada mulanya sudah menyerukan perdamaian, maka mereka lakukan, dan mereka tidak berani menyulut perang agama. Maka yang berlakukan dengan itfa itu adalah biafwahihim, dengan propaganda-propaganda yang terus tanpa henti sampai hari ini dan memicu konflik di berbagai belahan dunia. Ini yang mereka lakukan. Tapi dalam isyarat itu dikatakan wallahu mutimmu nurih. Dengan apa? Ini isyarat terkait dengan gagasan, keinginan untuk mendirikan jam'iyahnya para ulama. Isyarahnya adalah wallahu mutimmu nurih. Maka kalau mau mendirikan organisasi ulama, organisasi ini harus bisa berfungsi sebagai wasilah itmam nurillah, yaitu supaya propaganda itfa itu bisa ditandingi dengan kehadiran dari jam'iyahnya para ulama ini. Ini yang kemudian terbit dalam pemikiran saya sebagai inspirasi. Nah maka kalau kita ingin memfungsikan jam'iyah ini sebagai wasilah itmam nurillah, kita perlu juga memahami bagaimana sebetulnya sifat-sifat dari nurullah. Dan saya teringat kemudian pada surah An-Nur ayat 35. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyu yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyatin wa la gharbiyah. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Nurun ala nur, nurun ala nur, yahdillahu linurihi man yasha wa yadribullahu al-amthala lin-nas wallahu ala kulli syai'in alim. Perumpamaan nur Allah itu adalah laksana miskat. Miskat itu adalah ceruk di dalam tembok, ya, seperti jendela tapi tidak tembus, hanya ceruk saja miskat. Fungsinya adalah untuk seperti jendela atau ventilasi tapi tidak tembus.
Gunanya untuk apa? Untuk meletakkan misbah. Misbah itu lampu. Lampu zaman dulu itu, lampu itu adalah sumbu dimasukkan ke dalam minyak, kemudian disulut menjadi lampu. Al-misbahu fi zujajah. Misbah itu dibungkus di dalam zujajah, kaca. Dibungkus di dalam kaca. Ini al-misbahu fi zujajah. Bukan Pak Misbah ini, al-misbah. Mana Pak Misbah ini? Kalau Pak Misbah itu bi zaujah tsumma zaujah tsumma zaujah. Al-misbah fi zujajah. Nah, az-zujajatu ka'anha kaukabun durriyun. Laksana bintang yang bersinar seperti mutiara yang cemerlang. Yuqadu min sajaratin mubarakatin zaitunatin, yang dinyalakan dengan pohon yang berkah yang sejenis zaitun. Zaitun itu pohon yang menghasilkan minyak. La syarqiyatin wala gharbiyah, yang tidak dari timur dan tidak dari barat. Apa maksudnya tidak timur, tidak barat ini? Padahal bumi ini bulat. Bumi ini bulat. Kalau masih menunjuk tempat di atas bumi ini, kalau dia dibilang syarqiyah dari satu sudut pandang, dia pasti juga gharbiyah dari sudut pandang yang lain. Bondowoso ini syarqiyah dari Banyuwangi, gharbiyah dari Banyuwangi, tapi pasti syarqiyah dari Pasuruan. Sedangkan pohon ini la syarqiyatin wala gharbiyah, itu berarti harus meliputi keseluruhan, universal. Karena tidak bisa dikatakan syarqiyah, tidak bisa dikatakan gharbiyah. Kalau pohon itu pohon yang berasal dari Bondowoso, itu pohon gharbiyah kata orang Banyuwangi, dan syarqiyah kata orang Pasuruan. Tapi ini adalah pohon yang tidak bisa dikatakan syarqiyah ataupun gharbiyah. Banyak pembahasan tafsir mengenai hal ini, tapi saya selalu berpikir, kalau tidak bisa dikatakan syarqiyah atau gharbiyah, berarti meliputi seluruhnya, berarti universal. Tidak bisa dikatakan barat, tidak bisa dikatakan timur, atau sebaliknya. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsasunar. Minyaknya begitu bening dan cemerlang sehingga seolah-olah sudah bersinar walaupun tidak disulut api. Ini Masya Allah, ini Masya Allah. Nah, saya bukan ingin menafsirkan, tapi ayat ini menimbulkan inspirasi bagi saya tentang bagaimana semestinya kita membangun organisasi untuk jam'iyah yang kita ingin berfungsi sebagai itmam, wasilah itmam nurillah. Maka kemudian saya berpikir tentang tamsil. Tadi Raqadir menyebut sejumlah tamsil tentang NU yang katanya seperti kereta api, yang katanya seperti stom, apa namanya, sepertumbuk itu stom. Saya dulu terkenal sekali juga tamsil dari Kiai Wahab Hasbullah bahwa NU ini meriam.
Jangan percaya kalau ada yang ngomong NU ini gelugu, NU ini meriam. Nah, saya berpikir tentang bagaimana tamsil NU dari inspirasi An-Nur ayat 35. Saya membayangkan kalau ini adalah wasilah itmam nurillah, maka mungkin kita bisa tamsilkan NU ini sebagai misbah. Kenapa? Karena dia harus bisa menjadi sumber cahaya, misbah. Tapi misbah ini harus punya tempat, harus punya kedudukan. Di mana kedudukannya itu? Maka saya membayangkan bahwa miskat yang menjadi tempat kedudukan misbah itu adalah Indonesia. Karena NU tanpa Indonesia dia tidak akan punya tempat, dia tidak punya kubu untuk perjuangannya. Maka misbah itu adalah apa? Misbah itu adalah tamsil untuk Nahdlatul Ulama, dan miskat adalah tamsil untuk Indonesia. Tapi misbah sebagai sumber cahaya itu harus dibungkus dengan zujajah, harus dilindungi dengan zujajah. Al-misbah fi zujajah. Zujajah inilah yang melindungi api yang ada pada misbah itu dari angin kanan kiri, sehingga tidak mudah padam apinya, tidak mudah terombang-ambing apinya, karena dilindungi dengan misbah. Dan sekaligus misbah ini memberi bentuk pada cahaya. Kita tahu, kita mengenal misalnya orang Jawa itu ada lampu teplok, di sini apa namanya? Teplek. Lampu teplek itu ada semprongnya. Apa namanya? Setum. Setum. Sambil kursus bahasa Madura saya ini. Setum ini yang melindungi apinya teplek itu dari angin, sehingga dibawa ke tempat terbuka pun apinya tetap tenang karena dilindungi oleh setum. Dan setum ini yang memberi bentuk kepada cahaya, sehingga cahaya itu menjadi berbentuk. Bentuknya seperti bentuk setumnya itu kan. Nah, maka saya berpikir ini berarti bahwa nur itu adalah roh dan idealisme dan visi dari Nahdlatul Ulama, tapi harus diletakkan di dalam setum, yaitu struktur organisasi. Saya melihat zujajah ini sebagai tamsil bagi struktur organisasi. Kenapa Nahdlatul Ulama seperti ini? Ada Suriyah, ada Tanfidiyah, bentuknya seperti ini karena setumnya itu bentuknya begini. Muhammadiyah bentuknya lain setumnya dia. Tapi setum kita adalah setum yang seperti ini. Struktur yang memberi bentuk kepada cahaya. Nah, setum ini melindungi cahaya tapi tidak boleh menutupinya, tidak boleh memburamkan cahaya itu setumnya. Jangan sampai roh Nahdlatul Ulama, idealisme Nahdlatul Ulama, visi, cita-cita Nahdlatul Ulama tertutup oleh struktur organisasi. Jangan sampai. Karena itu setumnya itu harus dari zujajah yang ka'annaha kaukabun durriyun, yang tidak kalah cemerlangnya, yang seperti api dari minyak
yang sudah cemerlang walaupun belum disulut. Artinya apa? Stom itu, kaca yang melindungi misbah itu harus sungguh-sungguh kaca yang jernih, kaca yang betul-betul bening, kaca yang betul-betul bisa memperlihatkan cahaya yang dilindunginya, tanpa tertutup, tanpa buram, tanpa apapun. Karena itu para kiai, Bapak Ibu sekalian, para hadirin, saya berpikir tentang ini sebagai satu struktur yang betul-betul transparan dan objektif. Transparan kenapa? Karena semua orang bisa melihat apinya. Maka harus transparan, tidak boleh tertutup oleh kesan, citra, atau apapun yang bisa menutupi cahaya. Itu stom harus dibersihkan dari langes, kalau orang Jawa bilang apa itu? Ledeng. Harus dibersihkan dari ledeng. Orang harus bisa melihat ini stomnya ini seperti apa, harus terlihat betul dan objektif, karena dia tidak menampilkan citra yang berbeda dari sesungguhnya. Harus objektif. Objektif itu artinya adil, menampilkan apa adanya. Ini stomnya. Nah, maka ini yang perlu kita perjuangkan. Alhamdulillah dari inspirasi ini, saya sebetulnya ini pengulangan, saya bicara begini ini pengulangan karena saya sudah pernah menyampaikan di Bangkalan, di pesantren Syekhona Khalil pada saat Harlah yang ke-99. Saya ulangi di sini supaya ketambahan keramat nyarah qadir di sini. Maka ini yang sekarang kita perjuangkan sejak itu, ya, oleh PBNU sejak periode itu. Kita lakukan berbagai macam program untuk mentransformasikan stom ini supaya betul-betul menjadi stom yang jernih, yang objektif dan transparan. Itu sebabnya kemudian PBNU membuat penjabaran yang lebih detail, lebih lengkap tentang aturan-aturan, prosedur-prosedur, mekanisme-mekanisme di dalam organisasi, supaya semua orang tahu kita kalau berorganisasi dengan cara apa, dan harus objektif sesuai dengan aturan. Kita selenggarakan pelatihan-pelatihan kader, mulai PDPKPNU, kemudian meningkat menjadi PMKNU, supaya orang semua kader-kader tahu NU itu apa. Apalagi di tengah-tengah perkembangan luar biasa yang sekarang kita alami, bahwa NU ini berkembang begitu besar dalam waktu yang begitu cepat. Ada data yang mengejutkan sekali. Sebetulnya saya sudah mengetahui data itu sejak cukup lama, sejak sekitar tahun 2007-2008. Belum lama ini lembaga survei namanya LSI. LSI itu lingkar atau lembaga, Pak Amin? Kalau tidak lingkar, lembaga yang di bawah Pak Denny JA itu. Dia mengumumkan hasil survei tahun 2005 yang menyatakan bahwa orang Indonesia yang mengaku NU itu sudah 27% tahun 2005. Padahal yang nyoblos NU tahun 55 dan tahun 71 itu cuma 18%. Tapi tahun 2005 yang mengaku NU sudah 27%. Kemudian dia katakan tahun 2023 dilakukan survei yang sama, dan hasilnya apa?
yang mengaku NU sudah 56,9%. Dalam waktu hanya 18 tahun. Dari tahun 55 ke 2005 itu berapa tahun? 50 tahun. Hanya tambah dari 18% ke 27%. Tambah 9% cuma. Tapi tahun 2005 sampai 2023, 18 tahun hanya. Orang yang ngaku NU berlipat lebih 2 kali. Dari 27% menjadi 56,9%. Sebelumnya saya sudah tahu pada tahun 2010 ada lembaga survei yang lain namanya Indobarometer datang ke PBNU menyampaikan hasil survei mereka Agustus 2010. Hasilnya adalah sudah 47% orang mengaku NU 2010. Itu saja sudah data yang mengejutkan sekali. Maka saya lalu bertanya-tanya, orang-orang yang dari 2005 sampai 2023 tiba-tiba mengaku NU, ini orang dari mana? Orang dari mana mereka? Dan mereka punya anggapan tentang NU ini seperti apa? Kenapa mereka merasa dia ini NU? Apa yang dia pikirkan tentang NU? Tidak ada yang tahu. Saya sudah memesan survei kepada salah satu lembaga survei yang kebetulan pemiliknya salah seorang ketua NU, PBNU, yaitu saudara Hasanuddin Ali. Dia punya lembaga survei namanya Alfara. Saya sudah pesan untuk melihat ini, tapi belum keluar dengan jelas. Dia cuma bisa menggambarkan bahwa ada orang NU yang sholat, ada orang NU yang tidak sholat, ada orang NU yang ahli riyadhah, ada orang NU yang copet. Dia gambarkan seperti itu. Tapi orang-orang yang baru masuk sejak 2005 itu dari mana dan apa pikiran mereka tentang NU? Maka saya berpikir, kalau kita tidak melakukan konsolidasi pada inti NU ini, maka NU lalu menjadi akan larut di dalam masyarakat. Saya kasih satu contoh. Dulu pada waktu saya kecil sampai saya remaja, waktu saya kecil sampai remaja itu kalau ada pengajian umum, yang ikut pasti santri. Kalau bukan santri males ikut. Tidak ada yang ikut. Santri aja, santri pondok, ya, santri yang memang sudah biasa ngaji sehari-hari, mereka itu yang ikut pengajian umum. Dan tidak ada mubalik yang berani naik panggung kalau nggak alim beneran. Ini yang sepuh-sepuh saya kira masih ingat. Kalau udah alim beneran, tidak berani naik panggung. Yang datangkan pengajian itu biasanya kiai-kiai, pesantren-pesantren. Ya. Kalau udah ngalim takut naik panggung, Pak, waktu itu. Maka waktu itu kita hanya mengenal beberapa mubalik yang harus pergi ke sana kemari karena memang ada syarat harus alim beneran. Nah sekarang, Pak, ya, pengajian umum di lapangan-lapangan kita tidak tahu siapa yang bikin, Pak. Semua orang ikut, semua ngaku NU, ya kan? Tidak cuma santri yang ikut pengajian umum sekarang, bakul-bakul es teh ikut pengajian umum semuanya, Pak. Dengan bentuk pengajian yang sudah sedemikian rupa, sudah sangat mengikuti selera awam. Rakodir ini kalau diundang pengajian umum seperti itu tidak boleh ngaji berat-berat, harus yang awam saja gitu. Karena ini awam dengan model awam.
Nah kalau ini terus terjadi, lalu NU ini apa? Lalu yang NU ini yang seperti apa sebetulnya? Sekarang bahkan ada mubalik yang sebetulnya alim, tapi terpaksa mengikuti selera awam. Alim sebetulnya, tapi terpaksa misalnya ikut pengajian bawa DJ, misalnya begitu. Ini yang nanti kita tidak tahu, jangan-jangan nanti ada mubalik datang bawa sound horeg, misalnya begitu kan? Karena mengikuti selera awam, alasannya demi syiar dan lain sebagainya. Tapi kan lalu NU itu apa? Orang sebagian tidak tahu. Maka kita perlu mengkonsolidasikan inti dari NU ini supaya nurnya ini jelas. Nurnya NU itu kayak apa? Jelas. Itulah yang kita lakukan dengan pelatihan kader, dengan pembenahan tata laksana, dan sekarang kita membangun satu alat organisasi yang namanya platform digital Digdaya. Sekarang sudah pakai komputer, pakai internet sekarang. Pakai internet dulu, internet. Sehingga Rakodir ini bisa ngantor sambil jongkok di toilet, karena dia bisa ngatur organisasi pakai HP. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah nemu satu mesin yang lebih canggih lagi untuk meningkatkan performa ini, sehingga nanti insya Allah ranting-ranting akan lebih mudah bisa bergabung di dalam sistem digital ini. Nah, sifatnya sistem digital ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, dia tidak bisa dimain-mainkan. Kalau benar ya benar, kalau keliru ya keliru sudah. Tidak bisa dia kalah-kali, tidak bisa lagi, Pak. Kalau sudah pakai digital itu. Maka ini semua adalah upaya untuk membangun satu zujajah yang betul-betul jernih, objektif, dan transparan. Sehingga sekarang misalnya SK cabang-cabang dan wilayah itu, ya, sekarang ini bukan lagi bentuk dari wewenang dan kekuasaan PBNU, tapi menjadi hak dari cabang dan wilayah, dan kewajiban PBNU untuk mengeluarkan SK-nya. Itu sistem yang kita terapkan sekarang. Pak, dulu itu saya ini sudah jadi pengurus PBNU itu sudah sejak 2010. Jadi ini periode ketiga. Sebelumnya saya Katib, lalu Katib Am, sekarang Ketua Umum. Dulu itu Pak, setiap periode pasti selalu ada banyak SK yang ditahan. Jawa Timur ini saya tidak tahu jumlahnya berapa, tapi terutama luar-luar Jawa sana itu banyak. Selalu banyak SK-SK yang ditahan. Dan baru dikeluarkan kalau menjelang konferensi atau menjelang muktamar. Ya. Dan terlebih dulu di deal, ayo kalau tidak dukung tidak tak keluarkan, misalnya begitu. Itu biasa Pak, sampai banyak, lebih 100 sampai hampir 200, biasa dulu itu. Dan tidak ada cabang atau wilayah yang protes. Mereka udah tahu, nanti kalau mau muktamar juga keluar gitu. Mereka udah tahu. Itu biasa Pak. Tapi hari ini yang terjadi adalah bahwa ketika SK cabang itu tertahan sebulan, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, cabangnya ngamuk, nuntut minta segera diterbitkan.
Ini berarti apa? Pertama, berarti bahwa cabang itu sudah menyadari haknya, cabang dan wilayah, dan bahwa cabang dan wilayah itu sudah tahu bahwa dengan SK itu mereka harus bekerja, dan bukan hanya SK untuk modal jadi suara di konferensi atau muktamar saja, tapi ada pekerjaan tugas yang harus mereka kerjakan sebagai cabang dan wilayah. Ini semua adalah bentuk-bentuk membangun zujajah yang cemerlang, struktur organisasi yang objektif dan transparan. Nah, lebih jauh lagi Bapak Ibu sekalian, yang namanya misbah itu lampu. Itu tidak seperti senter, tahu senter, sentolop itu. Bahasa Maduranya apa itu? Patri. Sudah dapat berapa saya? Teplek, setum, patri, leteng. Dapat banyak saya. Kalau patri itu Pak, sentolop, senter itu gunanya dia untuk menyinari titik tertentu kan, fokus sinarnya, ya kan? Tapi kalau misbah, ya, keliru misbah lagi saya ini. Kalau misbah lampu itu gunanya untuk menerangi seluruh ruangan, ya kan? Misbah ini bukan cuma untuk menerangi sudut ini sudut itu, tapi menerangi seluruh ruangan, semuanya. Maka semua harus bisa mendapatkan cahaya dari misbah itu. Itu berarti khidmah Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini harus khidmah yang bisa dirasakan manfaat maslahatnya oleh semua orang tanpa pandang bulu. Jadi kalau NU ini menyediakan khidmah, yang terima siapa? Tidak usah ditanya sampean orang mana. Tidak usah ditanya sampean NU apa enggak. Tidak usah ditanya sampai Islam apa enggak. Siapa saja boleh menerima manfaat dan maslahat dari khidmah Nahdlatul. Kalau ada orang tabrakan di jalan jatuh, sampean mau nolong kan tidak ditanya dulu Pak, sampean muslim apa enggak, muslim, Muhammadiyah apa NU apa HTI, kan tidak ditanya gitu, jadi sudah tolong saja. Kenapa? Karena misbah ini fungsinya adalah untuk menerangi seluruh ruangan, bukan hanya satu sudut saja. Maka kalau saya ditanya NU memperjuangkan siapa, saya katakan NU memperjuangkan seluruh umat manusia. Karena saya ingat betul ajaran guru saya Kiai Abdurrahman Wahid. Saya mengklaim dengan absolut bahwa beliau adalah guru saya, karena saya pernah ditunjuk jadi juru bicara presiden 10 bulan, dan pekerjaan saya itu tidak ada Pak. Kerjaan saya itu jadi juru bicara presiden, itu tidak ada kerjaan saya. Kerjaan saya itu menemani presiden kalau sedang tidak ada tamu. Itu saja satu-satunya kerjaan saya. Dan setiap saya menemani beliau itu sudah biasa. Jadi kalau tamu sudah ada, itu biasanya lalu presiden panggil ajudan, itu Yahya ada di sini enggak? Oh, ada, yang suruh sini. Lama-lama ajudan belum disuruh presiden udah nyari sendiri gitu. Begitu tidak ada tamu, saya langsung itu bapak sendirian. Nah, saya menemani saja. Dan setiap menemani saya tidak pernah nanya, tidak pernah cerita. Beliau yang cerita dan saya cuma dengarkan. Beliau mengajarkan segala rupa. Beliau bicara tentang fikih, tentang qawaid, tentang nalar usul. Beliau bicara tentang politik, tentang intelligence,
bicara tentang perang, strategi perang, bicara tentang sastra, bicara tentang musik. Ini murid beneran ini saya, karena saya dengarkan semua yang beliau sampaikan sampai berjam-jam, sampai 10 bulan. Maka begitu selesai 10 bulan saya tambah alim berlipat saya. Karena diajar oleh guru. Apa salah satu ajaran Ki Abdurrahman Tuhan itu? Tidak ada cara yang lebih baik untuk menolong Islam selain dengan menolong seluruh umat manusia. Kenapa? Kalau kita hanya berbuat menolong Islam, kita pasti dimusuhi orang yang benci kepada Islam. Tapi kalau kita menolong seluruh umat manusia, tidak ada yang punya alasan untuk membenci kita. Dan kalau seluruh umat manusia tertolong, pasti Islam, muslimin, nahdiyin juga tertolong. Itu ajaran beliau. Ini yang menginspirasi saya. Maka Bapak Ibu para kiai hadirin sekalian yang saya hormati, saya percaya bahwa Nahdlatul Ulama ini dilahirkan dengan cita-cita peradaban. Karena yang melatar belakangi pemikiran sampai kepada gagasan mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini adalah peristiwa dinamika yang terkait dengan seluruh peradaban. Peradaban berubah, bukan cuma peradaban Islam saja, seluruh peradaban dunia berubah. Dan orang harus mencari pada waktu itu bentuk peradaban seperti apa yang akan menggantikan peradaban yang runtuh itu. Harus ada rintisan. Maka Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini diantaranya adalah rintisan untuk menemukan bentuk peradaban baru bagi masa depan umat manusia. Itulah sebabnya kemudian Nahdlatul Ulama itu terlibat di dalam mendirikan, membangun bangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan dinyatakan dengan tegas di situ bahwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia itu bukan tindakan atas dasar aspirasi bangsa Indonesia saja, tapi aspirasi dari seluruh umat manusia. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ini alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dan dinyatakan di situ bahwa tugas dari pemerintahan Indonesia adalah antara lain untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan atas kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ini bukan Undang-Undang Dasar 1945, dan itu persis sesuai dengan nilai-nilai dasar tentang masyarakat, tentang umat manusia, tentang peradaban yang diyakini, yang diajarkan oleh nilai-nilai Islam. Maka para kiai, Bapak Ibu sekalian saya hormati, perjuangan kita ini sebetulnya jauh lebih besar dari apa yang biasanya dipikirkan orang. Dulu orang mengatakan bahwa NU ini didirikan untuk ikut memperjuangkan kemerdekaan. Bukan hanya itu. Kenapa NU ikut memperjuangkan kemerdekaan? Karena perjuangan peradaban membutuhkan kubu, butuh markas.
Karena kita ingin memperjuangkan peradaban dengan nilai-nilai yang kita miliki, bukan asal peradaban. Maka kita harus bertempur melawan pihak-pihak yang membawa nilai-nilai bertentangan dengan nilai-nilai kita. Dan kita butuh kubu. Dan karena perjuangan peradaban itu adalah perjuangan politik internasional, kita harus membangun satu kubu politik sebagai bangsa, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makanya kita bilang NKRI harga mati. Karena NKRI ini adalah miskat bagi misbah Nahdlatul Ulama. Saya tanya kepada orang-orang kemarin, kalau misbah tidak ada miskatnya, di mana tempatnya? Terus ada yang nyeletuk, ketua kageluak katanya. Nah, maka kita harus konsisten dalam semua ini. Kita jangan larut dalam permainan emosi, permainan marah, permainan apalagi kebencian personal, jangan sampai melarutkan kita. Karena kita menghadapi perjuangan besar yang tidak ringan. Itulah sebabnya Hadratus Syekh sejak awal mengingatkan kita bahwa Nahdlatul Ulama ini didirikan supaya kita semua bersatu. Supaya kita semua bersatu. Maka beliau serukan pada semua orang, fadkhuluha bil mahabbati wal widad wal ulfati wal ittihad wal ittisali bil arwahi wal ajsad. Itu yang beliau serukan. Masuklah kalian ke dalam jamiah ini dengan mahabbah dan widad, dengan cinta, dengan kasih sayang di antara kalian semua. Bil ulfati wal ittihad, dengan rukun dan bersatu. Saya sudah ingatkan soal ini jauh sebelum ada ribut-ribut. Wal ittisali bil arwahi wal ajsad, terus nyambung di samping secara jasadi kita kumpul sering begini, roh-roh kita juga harus saling bersambung. Maka saya ingin ajak semua ini Bapak Ibu sekalian, para kiai, marilah kita kurang-kurangnya sehari sekali saja, sehari sekali hadiah Fatihah untuk semua rijal jam'iyah, semua ru'asaul jam'iyah, dan semua jamaah Nahdlatul Ulama ini, supaya tersambung ruh kita satu sama lain. Ini penting sekali, bahwa jam'iyah ini mengalami dinamika begini begitu. Namanya hidup di dunia ya begini ini isinya. Begini ini isinya. Kata Hadratus Syekh dalam khutbah yang lain, khutbah yang beliau sampaikan tahun 1355, sekarang sudah 1445, 90 tahun yang lalu beliau sampaikan bahwa semua yang dialami, berbagai macam bencana, musibah jam'iyah yang terjadi, itu adalah tajarub wal ikhtibarat. Tajarub wal ikhtibarat. Untuk apa? Liyuzhirallahu ayyuhum sadiqun fiddi'ail iman wa ayyuhum kadhib, supaya Allah memperlihatkan siapa yang ngaku iman beneran atau bohong. Dan sudah dinyatakan bahwa, ya beliau katakan bahwa hikmatul hakim al-alim itu taqtadi anna thiqalal iman, taqtadi bi thiqalil iman wa khiffatis syahwat, khiffatil hawa. Nuruti hawa nafsu itu gampang, enteng, tapi iman itu memang tanggungannya berat. Maka cobaan-cobaan diberikan supaya apa?
Ini yang bikin takut. Yang bikin takut. Liyahlika man halaka an bayyinah wa liyahya man hayya an bayyinah. Sebagai orang mampus, biar dia mampus karena memang layak, menurut bukti dia layak mampus. Kalau ada yang berjaya, memang betul terbukti dia layak berjaya. Berat sekali, tapi kita harus siap menghadapi. Apalagi di tengah dunia yang penuh dengan ketidakmenentuan hari ini. Sekarang orang ribut soal Indonesia masuk Dewan Perdamaian, ya, Board of Peace untuk Palestina. Orang banyak yang nggak setuju. Saya kira nggak setujunya lebih didorong karena marah kepada Israel, marah kepada Amerika. Marah itu wajar, biasa, memang kelakuannya nggak karu-karuan kok. Wajar kalau kita marah, tapi ikhtiar untuk jalan keluar tidak boleh kita tinggalkan. Dulu Allah ya Karim, sudah berapa banyak Belanda membunuhi pejuang-pejuang kita. Di Surabaya, di Maluku, oleh Westerling. Tapi toh kita masih mau duduk berunding dengan Belanda. Ada perjanjian Renville, perjanjian Linggarjati, Meja Bundar dan seterusnya. Walaupun marah, jelas kita marah sekali kepada Belanda, tapi kita masih mau duduk berunding dengan mereka. Nah, maka kita jangan berpikir atau apalagi bertindak hanya berdasarkan emosi saja. Kita harus lihat apakah pada saat itu memang ada peluang untuk mencari jalan keluar, walaupun belum tentu tercapai jalan keluarnya, tapi apakah ada peluang untuk mencari jalan keluar, ya kan? Dulu itu Bung Karno mengajak NU masuk Nasakom, koalisi Nasakom, nasionalis, agama dan komunis. Nasionalisnya nyampe PNI, agamanya NU, komunisnya PKI. Bahwa mau, banyak kiai tidak setuju. Sudahlah, bahwa masuk dulu. Nanti kalau tidak kerasan ya keluar gampang. Yang penting masuk dulu, lihat di dalam. Karena bahwa punya prinsip kita bisa ikut membuat perubahan kalau kita ada di dalam. Kalau kita tidak ikut di dalam, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Urusan diurus orang yang di dalam semua. Kita cuma bisa nonton. Saya beritahu pengalaman pribadi saya. Tahun 2016 saya diajak oleh satu lembaga besar di Inggris, namanya Policy Exchange, untuk masuk dalam satu komisi khusus yang disebut Indo-Pacific Commission, Komisi Indo-Pasifik. Ya, yaitu komisi untuk merumuskan usulan tentang strategi Inggris di Indo-Pasifik. Anggotanya adalah 16 orang, yang 15 itu semuanya dari negara-negara anggota Persemakmuran Inggris, anggota bekas jajahan Inggris, Australia, India, Malaysia, Singapura, dan lain-lain, Selandia Baru dan lain-lain. Lah kok saya diajak masuk dalam komisi itu? Satu-satunya dari Indonesia. Ketuanya itu bekas PM Kanada, namanya Stephen Harper. Dan di dalam diskusi yang seru, sengit sekali, mereka mengusulkan macam-macam hal dan ada 13 hal, 13 titik poin
yang menurut saya merugikan negara-negara di Indo-Pasifik. Negara Indo-Pasifik itu mana? Negara di sekitar lautan Hindia dan sekitar lautan Pasifik. Ini merugikan. Maka saya tolak. Saya ini dari Indonesia, semua orang tahu. Maka apapun hasil dari komisi ini saya harus ikut mempertahankan di depan, mempertanggungjawabkan di depan publik Indonesia. Kalau isinya seperti ini saya tidak mungkin bisa mempertanggungjawabkan depan publik Indonesia. Dan saya jamin kepentingan Inggris akan kalah kalau isinya strateginya seperti ini. Kalau diteruskan lebih baik saya mundur dari komisi. Dan ternyata mereka lalu mundur, mereka yang mundur dari usulan itu 13 usulan dicoret dan sebagai gantinya saya mengusulkan 7 poin semuanya diterima. Ini menunjukkan bahwa sebetulnya dunia melihat Indonesia sebagai kekuatan strategis dan tidak berani meninggalkan Indonesia. Ketika saya masuk komisi itu saya tahu semuanya Commonwealth pasti punya kepentingan Commonwealth. Tapi saya mau masuk karena itu arena pertarungan, kesempatan untuk ikut bertarung. Soal kalah menang soal nanti. Kalau tidak kerasan keluar gampang, tinggal bilang keluar. Begitu saja. Dan nyatanya ada hasilnya. Maka tidak perlu kita belum suruh, wah isinya apa itu, buat apa kita ikut isinya begitu. Kesempatan untuk ikut berjuang, itu arena perjuangan. Apapun isinya kita harus berani masuk ke arena perjuangan. Kalau belum udah tidak mau, tidak berani, itu namanya pengecut. Tidak boleh. Kita akan nemu apa itu? Kita lihat nanti. Belum kok. Nah, saya sering juga mengatakan soal khususnya soal Palestina Israel ini. Kita ini sebetulnya maunya apa kita ini? Apa yang belum kita lakukan untuk Palestina? Kita mengecam, mengutuk Israel sudah. Demo sampai demo kedutaan Amerika sudah, ya. Istighosah, ngirim duit bantuan, ngirim supermi dan lain-lain, kunut nazilah, sudah 70 tahun lebih. Apa yang belum coba? Apa yang belum? Yang belum ketegasan, kita ini mau perang apa mau damai? Ya, sekarang ini kita tidak mau ikut perang. Kalau orang mau ikut perang kita marahi. Ada pihak lain ngajak perang, kita cegah orang-orang jangan ikut. Iya apa enggak? HTI ngajak perang, kan Rakodir yang mencegah jangan boleh ikut. Ya, ISIS ngajak perang, Al-Qaeda ngajak perang, siapa yang mencegah sampean ikut coba? Rakodir sama Kiai Junaidi. Tidak boleh ikut itu. Kenapa kita tidak boleh ikut perang? Karena mandat proklamasi itu adalah ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Li ajli Indonesia, li ajli mandat proklamasi. Kita jangan perang, kita harus memperjuangkan ketertiban dunia, bukan perang. Gitu. Nah, tapi kalau damai itu melakukan apa? Apa damai itu artinya teriak-teriak di sini, habis itu tidur, kawin lagi dan seterusnya begitu? Sudah cukup
Sementara orang Palestina ditembaki tiap hari, kena bom tiap hari. Apa yang harus kita lakukan? Maka semua peluang untuk bisa membantu, menolong dengan cara apapun rakyat Palestina, bangsa Palestina, kita harus berani ambil peluang itu. Itulah sebabnya saya tidak peduli mau dimaki-maki orang. Saya setuju Indonesia masuk Dewan Perdamaian, karena itu tempat berjuang. Soal hasilnya apa? Allah. Itu semua yang menjadi prinsip saya. Maka selama ini saya tidak pernah nolak saya. Diajak ketemu, diajak bertengkar dimanapun saya mau saya. Hasilnya gimana? Allah sudah. Siapa yang tahu? Semua ini terjadi bimasyiatillah semua, kok saya tidak tahu apa-apa. Semuanya bimasyiatillah. Nah inilah para kiai, bapak ibu sekalian yang saya hormati, hal-hal yang menurut saya merupakan prinsip dasar untuk membentuk mentalitas kita. Kita ini menghadapi dunia yang berubah tidak karu-karuan dunia ini. Maka yang pertama-tama harus kita siapkan adalah mentalitas kita. Apa yang harus kita siapkan? Satu, kita harus jujur. Harus jujur, tidak boleh tidak jujur. Apapun yang terjadi kita harus jujur. Dan yang kedua, kita harus berani menghadapi apapun. Jangan takut, berani apapun yang terjadi. Kita sama-sama tidak tahu takdir kok. Kita cuma disuruh ikhtiar, ya ikhtiar saja. Kata Habib Zain bin Ibrahim bin Smith Ba'alwi ketika saya sowan, man wafaq ikhtiyaruhu bi ikhtiyarillah fa huwa sa'id. Ya kalau kebetulan ikhtiar kita cocok dengan pilihannya Allah, ya beruntunglah kita. Wa man lam yuwafiq ya fa'alaihi ridho. Kalau memang tidak cocok ya kita ridho saja, wong yang punya takdir Allah. Gitu aja. Sama-sama tidak tahunya, ya kerjakan dulu gitu pokoknya gitu. Harus berani menghadapi tantangan apapun. Jangan pernah lari dari masalah. Ini para kiai, bapak ibu sekalian yang saya hormati, mudah-mudahan saya tidak kualat sama Rakodir malam ini. Pokoknya salahnya sendiri kok saya disuruh datang ya. Saya datang, ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan hadirin yang mulia. Demikian arahan dan tausiah dari yang terhormat Ketua Umum PBNU. Semoga nasib